Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Haji Yuhratul Effendi MPI MIK, yang saya hormati Bapak Dandim, yang saya hormati Bapak Kapolres yang dalam ini diwakili oleh Bapak Kasat Reskrim, yang biasanya kalau sering mewakili itu lama-lama jadi Kapolres ya. Semoga kan. Jadi bisa jadi itu sering mewakili juga. Jadi kalau ingin jadi ketua PDM ya sering mewakili ketua PDM. Halus Pak. Yang saya hormati Pak Yano Kak Aspal Pol, yang saya hormati Pak Inspektur, ini beliau ini ya memang jamaah Muhammadiyah, jadi gak ketara nih inspektur begitu. Tengah-tengah harus membaur. Saya hormati tadi Pak Kadin Penginfo Pak Sugeng, saya hormati jamaah juga ya. Dan teman-teman dari tadi yang membersamai Pak Bupati dari Jokowi, saya hormati bapak-bapak para wakil ketua PDM, ini ada Pak Yai Mulyono, Mas Hajianto, Pak Ustadz Mas Rail, Ustadz Tauhid Soedi, Mas Karim Mahfud, ya kader politik yang di LHKP juga saya hormati, dan Mas Suci juga ya, ini Pak Mas Suci. Dan kawan-kawan ya, ada Mas Ketua LHKP dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Ibu Ketua PDA dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Ketua NA dan seluruh jajarannya, Ketua PDPM ya, izinan ya, dan seluruh yang hadir yang sangat saya hormati tanpa mengurangi hormat saya satu persatu. Saya bersyukur hari ini tepat jadi di akhir tahun, di penghujung tahun 2024, LHKP mengadakan seminar kebangsaan untuk merefleksi masa lalu, sekarang dan akan datang. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu memang dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi setiap orang di situ hendaknya melihat masa lalunya untuk hari esoknya. Jadi masa lalu untuk dikenang, sekarang adalah kenyataannya, capaiannya kayak apa, dan hari esok adalah hari-hari yang penuh roja, penuh harapan, dengan kebaikan-kebaikan yang diperbandingkan antara masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi saya tidak setuju kalau ada lagu masa lalu, biarlah masa lalu. Bukan itu ya. Jadi masa lalu itu penting ya. Nah, Bapak Ibu saya hormati, karena itu kemudian sebagai refleksi masa lalu, sekarang dan akan datang, saya mencoba untuk bagaimana peran Muhammadiyah dalam peran keumatan dan kebangsaan di masa lalu, sekarang dan akan datang. Saat 1912 itu adalah masa-masa untuk menumbuhkan dan menyadarkan bahwa kita itu terjajah. Maka saat itu muncul Kiai Haji Ahmad Dahlan, Nyai Walida, dan beberapa tokoh lainnya yang menginspirasi, menyadarkan masyarakat bahwa terjajah itu tidak enak.
dan kemudian kita harus menuju merdeka. Nah, 1912 itu masih jauh dengan Sumpah Pemuda 28. Maka saat itu sudah dimulai mendidik, mencerahkan, menyehatkan, menolong kaum-kaum pinggiran, dan kemudian pentingnya bangkit sudah dimulai. Nah, kemudian dekat kemerdekaan muncul juga tokoh-tokoh, ada Bung Karno, ya, ada Ki Haji Mas Mansur, ada Ki Bagus Hadi Kusumo, ada Mr. Kasman Singodimedjo, ada Haji Agus Salim, dan sederet tokoh lainnya. Yang itu bukan kita ngeklaim, ya itu memang benar. Dan mereka bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya, tokoh-tokoh lainnya, merajut sebuah kekuatan bagaimana untuk mewujudkan kemerdekaan itu. Dan kenapa saya menyebut Bung Karno, karena Bung Karno itu tercatat sebagai pengurus Majelis Pendidikan dan Pengajaran di Sumatera waktu itu. Beliau adalah menantu dari tokoh Muhammadiyah, Bapak Haji Hasanuddin, ibunya Fatmawati, bapaknya Fatmawati. Jadi beliau memang tumbuh dari lingkungan Muhammadiyah. Ketika negara sudah merdeka dan kita perlu mempertahankan kemerdekaan, Pak Dading pasti kenal kan? Siapa? Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dia tidak pernah pendidikan dari Akmil. Beliau dari mana? Dari Hizbul Waton, ya. Dari Hizbul Waton. Beliau adalah seorang kepala SD Muhammadiyah. Seorang kepala SD Muhammadiyah, Jenderal Besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Yang beliau dengan perjuangan yang gagah berani di atas kandu, beliau tetap memimpin perang gerilya. Dalam usia muda, beliau meninggalkan kita dengan semangat yang luar biasa dan inspirasi yang tidak bisa dilupakan. Itu awal-awal kita mempertahankan kemerdekaan bersama komponen bangsa lainnya, Pak Dirman Gigih di Medan Tempur. Awal-awal kemerdekaan juga muncul bagaimana agar negara kita dalam negara kepulauan ini diikat dalam ikatan yang kuat dalam NKRI. Tokoh kita juga siapa? Insinyur Haji Juanda. Mungkin kita kenal karena dipakai nama Bandara Juanda di Sidoarjo. Siapa beliau itu? Kader muda Muhammadiyah yang waktu itu kuliah di ITB dan prestasi yang gemilang. Beliau dilamar oleh perusahaan-perusahaan yang bergengsi, tapi beliau milih jadi guru SMA Muhammadiyah di Jakarta. Dan di era Orde Lama beliau dipercaya berapa kali menjadi menteri oleh Bung Karno. Dari pikiran beliau kemudian tercetus apa? Wawasan Nusantara, NKRI sebagai satu kesatuan Ipolek Sosbud Hankam. Itu. Ini bukan kita ngeklaim, tapi itu kenyataannya. Siapa? Insinyur Haji Juanda. Terus dari masa ke masa sampai sekarang. Maka sekarang yang paling relevan, jadi kita percepat aja. Maka tema Milad Muhammadiyah ke-112 sekarang diusung temanya apa? Menghadirkan kemakmuran untuk semua. Itu yang memang sekarang ini menjawab tantangan zaman kita maju ke depan. Apa yang sudah dirintis oleh pendahulu kita itu sekarang yang perlu apa? Menghadirkan kemakmuran untuk semua. Jadi usaha kita di tengah-tengah keumatan dan kebangsaan ini, Muhammadiyah apa? Mencerdaskan, mencerahkan, menyehatkan, dan penting lagi adalah kemakmuran yang memang dari dulu sudah ada di dalam pikiran-pikiran bangsa kita. Kalau orang Jawa menyebut dengan istilah apa? Gemah ripah, toh jinawe, toh tenting,
Toto tentrem kerto rajo kalau orang Jawa. Kalau dalam nomenklatur kehidupan kebangsaan kita Undang-Undang Dasar 45, negara yang berdaulat, adil dan makmur. Kalau dalam bingkai ajaran Islam Al-Quran menyebut apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun selaras. Itulah yang kemudian kita upayakan, dan kalau kita mengharapkan peran Muhammadiyah dalam kebangsaan dan keumatan ke depan tetap memiliki peran yang baik, maka pada para kader Muhammadiyah hendaknya masuk ke lorong-lorong publik dan memberikan peran yang terbaik. Masuk ya, bukan ngintip ya. Masuk, bukan ngintip. Karena itu kita lanjutkan, Pak Yas ini kan kader Muhammadiyah. Masuk ke lorong publik jadi bupati untuk periode berikutnya dan memberikan yang terbaik kepada Lamongan. Itu siapa saja, silakan masuk ke lorong publik sesuai potensinya masing-masing. Dan mungkin potensinya sebagai apa? Pengusaha, masuk sebagai pengusaha. Potensinya sebagai politisi, masuk sebagai politisi. Potensinya sebagai ulama, masuk. Nah, secara serius untuk memberikan apa peran kebangsaan dan peran keumatan kita ke depan, yaitu menghadirkan kemakmuran untuk semua. Itulah insya Allah nanti bingkai yang akan dibahas bersama dalam seminar kebangsaan kita pada kali ini. Untuk ke depan di era digital seperti apa, jangan sampai kita dipecah belah dengan kehidupan digital yang luar biasa itu, yang bisa memframing mungkin sesuatu A bisa menjadi B, B bisa menjadi C. Nah, itu kita nanti akan dapat narasumber yang luar biasa di depan kita ini. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Bupati di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Beliau ngestokaken rawuh. Tepuk tangan untuk beliau. Juga Pak Dadin kita yang selalu hadir di tengah-tengah warga Muhammadiyah, juga Pak Kasat Reskrim, sekaligus sampaikan salam kita dari warga Muhammadiyah kepada Pak Kapolres. Kepada yang duduk di depan seluruhnya, kami teruskan pesan Kiai Ahmad Dahlan. Aku titipkan Muhammadiyah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.